jangan kagetan, ojo gawo. Nek kaget dan gawo, posisi kita gawe-gawo, pasti kita akan terpengaruh. Kenapa? Posisi orang yang kaget dan gawoan itu lemah, akan mudah diwarnai, mudah dimasuki. Pun ada contoh nih, termasuk contoh rame-rame NASA barang ngoten iki lho. Ngawur mawon tiang-tiang itu. Hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Mengetahui yakin bahwa ilmu itu agama. Ilmu itu agama. Ini Kanjeng Nabi mengingatkan al ilmu nurun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu nur, cahaya. Nurullah. Cahaya ini Gusti Allah. Cahaya ini menerangi kegelapan-kegelapan. Membuka tabir-tabir hijab hitam yang kelam, tembus, apalagi kalau nurullah. Bila keratan ilmu itu nurullah, Kanjeng Nabi wanti-wanti fanduru amman ta'khuduna dinakum. Angan-angan, berpikirlah kalian dalam mengambil ilmu ini, karena ilmu itu agama Allah. Ojo sembarangan mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas, dari orang-orang yang tamak, dari orang-orang yang hanya menginginkan popularitas, masyhuran semata, nabrak angger-anggeran, nabrak pager-pager batas keilmuan, sampai-sampai berbohong, gawe-gawe iftira, butan, melakukan hal itu hanya karena termasuk bagian dari tamak. Ada syair nalika kula ngaji riyen, kali guru kula dibuatkan syair. Syairane berbunyi, Fabluz zamani kasratan qadishtara dunya bidinillahi hatta niftara. Fabluz zaman, anak zaman, maksudnya orang-orang zaman sekarang. Zaman fitnah, zaman wolak-walik zaman orang yang dengan enteng merendahkan orang, membalikkan orang, bahkan menganggap orang baik dianggap jelek, jelek dianggap baik, orang bisa dipercaya dianggap pengkhianat, orang yang pahlawan, sing pun punya jasa yang luar biasa, justru dianggap dia sebagai pengkhianat, kan? Pembohong dibenarkan selalu, orang yang benar dibohongkan selalu. Ini isen-isene zaman. Kalau dudukno Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, zaman wis akhir, nek pun akhir nemen. Paling wis apik diarani wong apik niku ngilingno duka kancane, duka tanggane yang melakukan perbuatan maksiat, termasuk maksiat yang besar, zina. Jadi digambarkan dalam hadis fitnah akhir zaman, perzinaan itu pun buatan tentang hotel-hotel, buatan tentang tempat-tempat yang sepi, istelecehan di dalan-dalan. Orang zina itu istelecehan gak tuisin. Ini gambaran hadis fitnah. Ada. Sudah diperjuangkan sulit. Ya memang akhir zaman kayak saat ini mengemban amanah, menyampaikan kebenaran, tentang gelombang penentang itu bisa jauh lebih besar. Opini dibangun sedemikian rupa sehingga sing asale orang tahu ini sebetulnya barang benar, tapi diopinikan jelek, akhirnya melok-melok nganggep jelek. Sesuatu yang jelek diopinikan terus-menerus sebagai sesuatu yang baik, lama-lama orang yang semula menganggap jelek ikut-ikutan menyatakan baik. Contoh gampang, pamane tentang gobri umpama badhe teng pasar sampai diwedhus digiring diputang pasar apa didol. Di dalan ketemu kancane. Cak, pe nanti Cak nang pasar apa ya, Pak? Bedol wedhus. Oh, asumu kape kodol yo. Wedhus ya asu. Jelas wedhus kok asu. Wis gak digubris mlaku maneh. Ketemu maneh tiyang. Di dalan. Lho Cak, apa nanti?
yang lintu nih. Iki dodol wedhus. Dudu wedhus iku asu ya. Dua sudah mengatakan asu, padahal wedhus. Akhirnya terus melanjutkan ketemu ambek wong maneh. Sama tapi dodol asu ya. Wedhus iki wedhus. Wah, asu ngono. 3 orang mengatakan anjing semua, padahal wedhus. Akhirnya mikir sing duwe. Lah ya sing tak giringi asu apa wedhus. Akhirnya lagu-lagu nih sing duwe niki. Ojo-ojo asu temenan nih, lalu kabeh ngomong asu. Jangan-jangan saya sudah rabun penglihatan, wis keliru, sing mesti asu tak anggap wedhus, wis balik ae. Gak sido terpengaruh ya Mbak itu. Zaman samangke. Apalagi situasi zaman iki, kita niki di dalam kondisi tasik dadi wong sing kagetan lan gawokan. Apa pun kaget, apa pun gawok. Maksudnya bahwa nek ana wong ndobo, nek ana wong barang anyar mboten kaget gitu mboten. Nggih. Walaupun sing lawas ki luwih apik, luwih larang. Wonten tokoh dari luar. Wah. Bintang film. Padahal ndok ngene iki ana bintang film misalnya. Luwih hebat. Tapi karena iki orang keluar, mulai biyen niku nek konten produk-produk luar negeri, niku kabeh walaupun elek, nganggo iki luar negeri. Ngalahno sing dalam negeri. Makanya akhirnya Mas Pion niku ngetokno produk, cintailah produk Indonesia. Lalu kenemenan kita niki, itu gambaran orang yang suka kagetan dan gawok. Makanya nadhaman wau fabnu zamani kasratan qad ishtara dunya bidinillahi khatani farah. Saiki zamane anak-anak zaman saiki, generasi muda bahkan generasi tua, sudah banyak memperjualbelikan agama dengan dunia, dengan pangkat, kedudukan, dengan keviralan, dengan kemasyhuran, dengan ini, dengan ini. Pokoknya aku sing masyhur. Ngomong elek-elek sing masyhur. Bujuk-bujuk sing masyhur. Gawe-gawe sing masyhur. Sakniki itu zaman. Kata niftara, jigo gawe-gawe, buat-buat, kalau dalile didelek-delekno dalil, bolak-balik niki zaman. Pun zaman pun kaget. Jangan kagetan, ojo gawo. Nek kaget dan gawo, posisi kita gawe-gawo, pasti kita akan terpengaruh. Kenapa? Posisi orang yang kaget dan gawoan itu lemah, akan mudah diwarnai, mudah dimasuki. Pun ada contoh nih, termasuk contoh rame-rame NASA barang ngoten iki lho. Wis ngawur mawon tiang-tiang niku. Hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita pulau. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Ini Polres Timpuni. Nek iki ape ngisi amankan. Gak ada daerah yang jebol. Nggih, gak ada daerah yang jebol. Jadi buatan isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung. Nggih mungkin kepentingannya dia ini. Belum nggih usul to. Kapolda Barang. Pokoknya ngundang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis aja diberi. Baik yang satu lawannya, baik yang ini sama-sama jangan diberikan. Kalau kenapa? Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Lalu keributan massal, kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Akhirnya terjadi menjadi sebab Pak Harto turun nih kalau kasus ini kalau alamin. Ini ada yang merancang ke sana, merancang untuk keributan seperti 1998. Ingat tadi itu diumbar, bahkan didekengi. Terus itu bagian dari ketamaan juga, keinginan. Keinginan coba awake terkenal, awake cekne anu. Tapi yakinlah bahwa Quran fa amazabatu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Itu ibarat
buih. Napa buih niku? Untuk. Peristiwa sing rame-rame ngeten iki ibarat untuk. Petoke, wah untuk itu kan bisa menggunung. Kena sorot matahari, wah keluar sinar yang indah. Ya, sinari macam-macam. Ada biru, ada hijau, ada merah, ada kuning. Ini pokoknya pelangi sinarnya. Ya, badan. Nah, kena sorot lampu, wah itu gagah. Tapi kalau ada angin, sekecil apapun dia terhempas. Ada aliran air, sekecil apapun dia akan pecah dan kintil. Bahkan ono kayu di pinggire kalen cilik, ya, dilewati sampai untuk nih, untuknya kan kantil. Nah, jangan sampai kita kayak untuk nih, kayak gede, tapi mudah diumbang-ambingkan, mudah dibuyarkan, dikocar-kacirkan, diaduk-aduk oleh orang lain. Caranya apa? Ayo kita yakin, ilmu itu al-hukmul jazim, layak balu taghayyur. Keputusan yang mantap, yang tidak bisa dirubah-rubah. Kayak sakniki awan. Napa ono sing wani sakniki niki ngarani iki isu. Tak bayar. Ngacung wis, tak bayar. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran, iki wong iki anyaran iki. Engke. Macam-macam. Lah wong nasabe habaib gempeng tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa wong barat. Yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Amerika itu kerang opo? Adik kuasa ngaku polisi dunia, ngaku paling adil. Apa kerjanya? Israel dibela, Palestina di senjata dikirim ke negara, cek ini perang, payu senjatai dan lain sebagainya. Tapi mengaku polisi dunia, ya, punya hak veto dan lain sebagainya. Cinta saat ini yang lah di kaidah-kaidah kita sono ketetepan. Jamaah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jaminan. La tajami ummati ala dhalalah. La tajami ummati ala dhalalatin atau ala dhalalah. Umat itu tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Dalam kebenaran. Surah wa sum'ah, surah wal istifadhah. Itu sejak dulu dari. Jadi zaman Quran diturunkan, tidak ada catatan hadis. Hadis itu baru 100 tahun Hijriah baru dicatat. Jauh-jauh Kanjeng Nabi betul dicatat. Dan orang tidak biasa mencatat. Cukup syuhra wal istifadhah itu kan. Iki saat iki diobrak-abrik. Lah kula mbet melayani ngomong-ngomong di anu. Kena arek saniki yo diolak-alik. Bukan melayani karena takut boten. Nggih, tapi ya inilah zamannya yang kita hadapi. Kenapa? Quran mendawuh fa amazabatu fajahatu jufa. Untuk itu kasus-kasus yang kayak ngeten yang memecah belah, yang mencari permusuhan, yang membuat ribut, tidak lama akan hilang. Sejarah akan menunjukkan kebenarannya. Fa'amazab fa'amama yang fa'ud yang fa'ul fil ya fayam kutu fil fa'amama yang fa'unas fayam kutu. Yang manfaat, yang asli, yang benar tetap yang kutu fil tetap kokoh kuat. Dan ini akan muncul ibarat sumberan yang bersih ditumbuhi watu-watu ya, untuk disumpet karena namanya sumber dia akan tetap memancarkan airnya walaupun sementara akhirnya sekitarnya menjadi becek bahkan mungkin jadi got jadi selokan-selokan tapi kalau tumpuan-tumpuan ini dibersihkan kembali maka air yang bersih itu akan tetap Pak Mama yang Nas, Pak yang butuh fil'at, Pak Ma Zabadu, Pak Zahabu juga. Kita itu. Jadi yakin, ilmu itu yakin. Saat ini ilmu ini ulama dianggap don kabeh. Ini sukul adab lah. Sukul adab pada ulama-ulama suku. Nah, jadi itu gara-gara tamak, gara-gara kerakusan. Rakus niku mboten namung teng dunya, duit, makanan mawon, jabatan. Kemasyhuran ya, itu termasuk bagian daripada kerakusan dan ketamaan itu. Nah, dan andaikan dawe Syekh Syareh Egenika Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi andaikan tidak ada tamak laulal atma al-kadhibah
lamastu bidal akhrar bikul syai'in la khataralah. Andai kan kalau tamak yang penuh kebohongan, orang-orang yang bebas merdeka tidak akan pernah bersentuhan dengan sifat kebudakannya. Berhubung tamak merajalela, maka orang yang bebas pun menjadi budak, merdeka pun tidak merdeka, ya, akan seperti orang yang sedang tersandera dengan keadaan, dengan kehidupan ini. Dicontohkan contoh oleh beliau-beliau seperti burung Raja Wali yang gagah perkasa sedang terbang di angkasa, menguasai angkasa dengan gagahnya. Kita takjub memandang berputar-putar di atas dengan mengepakkan sayapnya yang lebar gitu. Tapi karena tamak, tiba-tiba melihat nun kejauhan ada sedikit sepotong daging, meninggalkan ruang angkasanya. Padahal daging ini basangan, penuh racun atau apa. Lalu disikat, ya, umpan, disikat. Ini tamak, ini akhirnya jadi celakanya. Kita ini di negeri Allah diberikan batas-batas. Ojo tamak, berarti kita terkena jerat. Ojo tamak, berarti kita ini masuk perangkap setan. Karena ini memang senjata setan yang paling kuat. Tapi jaminan Al-Quran, inna ibadi, ya, inna ibadi la sultana alaikum. Inna ibadi la sultana alaihim. Jadi celakanya kita ini di negeri Allah diberikan batas-batas. Ojo tamak, berarti kita terkena jerat. Ojo tamak, berarti kita ini masuk perangkap setan. Karena ini memang senjata setan yang paling kuat. Tapi jaminan Al-Quran, inna ibadi, ya, inna ibadi la sultana alaikum. Inna ibadi la sultana alaihim. Jadi setan itu pun diberi kemampuan oleh Allah dengan segala seluruh atribut-atributnya, dengan seluruh pendukung-pendukungnya, jaringan-jaringannya untuk menguasai Bani Adam ini. Menguasai Bani Adam. Dari surat Isra ayat 71 ini kan diterangkan betapa luasnya Allah memberikan kewenangan, kemampuan iblis dan konco-konconya untuk menguasai Bani Adam. Tapi Gusti Allah jawab, inna ibadi laisa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hamba-hambaku sing betul-betul hamba-hambaku sing ngaji kecerdasan ruhani, kecerdasan spiritual. Laisa laka alim sultan. Hei iblis yang semua jaring-jaring, laisa laka alim sultan, kalian tidak akan mampu menguasai mereka. Muga-muga panjenengan ingkang termasuk inna ibadi yang dimaksud, yang setan, iblis dan jannya tidak akan mampu menguasai.